Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aula Yulianti dari kelas 01 dengan NIM 2250808011111125. Saya di sini akan menjelaskan mengenai agenda riset agribisnis perikanan. Pembahasan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan 3 bahasan, yaitu yang pertama ada konsep pengukuran kinerja usaha, yang kedua pengukuran kinerja sistem rantai nilai, dan yang terakhir ada masalah dan agenda riset agribisnis aktual Indonesia. Yang pertama, konsep pengukuran kinerja usaha. Kinerja atau performance adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, sedangkan pengukuran kerja itu sendiri adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Konsep pengukuran kinerja usaha melibatkan beberapa elemen penting, antara lain yang pertama ada tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah sebuah usaha yang harus memiliki, jadi sebuah usaha ini harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini harus terkait dengan visi dan misi suatu perusahaan serta strategi bisnis yang telah ditetapkan. Yang kedua, indikator kerja utama atau Key Performer Indicator atau KPIs. KPIs itu sendiri adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran. KPIs yang relevan dengan tujuan bisnis harus ditentukan dengan jelas. Contohnya, dalam penjualan, KPIs yang dapat digunakan adalah pendapatan, pangsa pasar, atau tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk pengukuran kinerja usaha. Data yang relevan harus dikumpulkan. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk sistem internal, survei pelanggan, atau analisis pasar. Yang keempat ada analisis dan evaluasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran ini telah dicapai. Perbandingan data aktual dengan target yang ditetapkan harus membantu mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja. Dan yang terakhir ada tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini adalah hasil pengukuran kinerja usaha dapat memberikan wawasan penting tentang area di mana usaha tersebut perlu meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan analisis tersebut, tindakan perbaikan dapat diambil untuk mengatasi kelemahan dan memperkuat keunggulan yang ada. Dalam pengukuran kinerja usaha, penting untuk memiliki sistem pengukuran yang efektif, yang melibatkan komunikasi yang jelas, pengawasan yang tepat, dan penggunaan teknik pengukuran yang relevan. Dengan pengukuran yang baik, perusahaan dapat memantau dan meningkatkan kinerja mereka, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mengambil keputusan yang lebih baik untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Pengukuran kinerja sistem rantai nilai ada dalam agribisnis perikanan melibatkan evaluasi dan analisis terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi rantai nilai dalam industri perikanan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem rantai nilai tersebut, serta mengidentifikasi area perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja keseluruhan. Selanjutnya masuk ke tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, mengetahui tingkat ketercapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran. Yang ketiga, memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan, dan hukuman. Dan yang terakhir, menciptakan akuntabilitas publik. Oke, next, syarat dan indikator pengukuran kerja. Yang pertama, spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang kedua, dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat maupun dampak serta proses. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Dan yang terakhir, efektif. Dalam arti datanya itu mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Yang kedua, pengukuran kinerja sistem rantai nilai. Pengukuran kinerja sistem rantai nilai dalam agribisnis perikanan melibatkan evaluasi dan analisis terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi rantai nilai dalam industri perikanan.
Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem rantai nilai tersebut, serta mengidentifikasi area perikanan yang dapat meningkatkan kinerja keseluruhan. Langkah mengukur kinerja sistem rantai nilai. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini pertama-tama tuh identifikasi dan definisikan indikator kinerja yang relevan dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Indikator kinerja dapat mencakup waktu, biaya, kualitas, efisiensi, efektivitas, kepuasan pelanggan, dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi kinerja sistem rantai nilai. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Jadi setelah itu mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditentukan. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti sistem informasi manajemen, catatan produksi, laporan keuangan, dan survei pelanggan. Yang ketiga ada analisis data. Analisis data ini untuk mengevaluasi kinerja sistem rantai nilai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan. Analisis data ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan masalah dalam rantai nilai dan menentukan area yang perlu ditingkatkan. Dan yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini berdasarkan hasil analisis data itu diidentifikasi alternatif perbaikan yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan sistem rantai nilai. Evaluasi alternatif perbaikan ini dapat dilakukan untuk mempertimbangkan biaya, waktu, dan efektivitas perbaikan tersebut. Yang terakhir ada implementasi. Implementasi dan pengawasan ini uh, implementasi ini merupakan suatu alternatif perbaikan yang dipilih dan dilakukan pengawasan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut berjalan dengan baik dan efektif. Pengukuran kinerja sistem rantai nilai memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai nilai, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengurangi biaya dan waktu produksi. Dengan pengukuran kinerja sistem rantai nilai yang baik, perusahaan dapat mempertahankan kompetitivitas mereka di pasar yang semakin ketat dan dinamis. Pengukuran kinerja sistem rantai nilai dalam agribisnis perikanan itu dapat melibatkan indikator kinerja berikut. Yang pertama ada efisiensi produksi dan pengolahan, meliputi tingkat tangkapan yang optimal, penggunaan teknologi yang efisien, manajemen sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan pengurangan limbah dan kerugian. Yang kedua ada kualitas produk, mencakup kesegaran, keutuhan, nilai gizi, ukuran, dan penanganan pasca tangkap yang baik. Yang ketiga, keberlanjutan ekonomi, melibatkan keuntungan usaha perikanan, biaya produksi, efisiensi pemasaran, dan penciptaan nilai tambah. Yang keempat, keberlanjutan lingkungan, menyangkut dampak lingkungan dari aktivitas perikanan seperti konservasi sumber daya, manajemen limbah, dan penggunaan energi terbarukan. Dan yang terakhir ada keberlanjutan sosial, melibatkan partisipasi masyarakat lokal, kesejahteraan nelayan, pemberdayaan komunitas, dan keadilan dalam distribusi manfaat. Yang ketiga ada masalah dan agenda riset agribisnis aktual Indonesia. Agenda riset yang pertama ada kualitas dan keamanan produk perikanan. Riset dapat difokuskan pada peningkatan kualitas dan keamanan produk perikanan, termasuk pengembangan teknologi pemrosesan, pengemasan, dan transportasi yang inovatif. Penelitian ini dapat membantu menjaga kualitas produk perikanan selama rantai pasokan dan memastikan keamanan konsumen. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi pembenihan dan budidaya. Riset dapat dilakukan untuk mengembangkan teknologi pembenihan dan budidaya ikan yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini termasuk penggunaan teknologi bioflok, Reture Quality Aquaculture System atau RAS, dan integrasi aquaculture misalnya aquaponik untuk meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, pemantauan dan pengelolaan lingkungan perairan. Riset dapat difokuskan pada pemantauan dan pengelolaan lingkungan perairan termasuk penanganan polusi air, perubahan iklim, dan degradasi habitat. Pengembangan metode pemantauan yang efektif dan sistem pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan keseimbangan ekosistem perairan. Yang keempat, peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk perikanan. Riset dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah
dan diversifikasi produk perikanan, termasuk pengembangan produk olahan makanan fungsional atau produk berbasis bahan baku perikanan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan nelayan dan memperluas pasar produk perikanan. Dan yang terakhir ada pengembangan sistem manajemen pasca panen. Riset dapat difokuskan pada pengembangan sistem manajemen pasca panen yang efektif, termasuk teknologi pengawetan, pengelolaan limbah, dan peningkatan efisiensi dalam rantai pasokan perikanan. Hal ini dapat membantu mengurangi kerugian pasca panen dan meningkatkan nilai produk perikanan. Selanjutnya ada permasalahan agribisnis perikanan di Indonesia. Yang pertama, penangkapan ikan yang berlebihan. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengancam kelestarian stok ikan dan mengurangi jumlah ikan yang ditangkap di masa mendatang. Dampaknya adalah berkurangnya jumlah ikan, ketidakseimbangan ekosistem perairan, dan berkurangnya pendapatan nelayan. Yang kedua, penangkapan ikan ilegal. IUU fishing adalah praktik penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur yang melanggar peraturan penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya ikan. Konsekuensinya adalah kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan penurunan stok ikan. Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan air. Perubahan budidaya, kerusakan terumbu karang, dan pencemaran dapat menyebabkan degradasi lingkungan perairan. Hal ini berdampak negatif terhadap kelestarian ikan dan mengurangi jumlah ikan yang tersedia. Yang keempat ada perubahan iklim. Perubahan iklim seperti kenaikan suhu laut dan perubahan pola cuaca dapat berdampak negatif terhadap ekosistem perairan dan mengganggu siklus hidup ikan. Dampak yang ditimbulkan adalah penurunan produktivitas perikanan, meningkatkan kematian ikan, dan perubahan distribusi spesies. Yang kelima, pencemaran air dan limbah. Pencemaran air dari limbah industri pertanian dan domestik dapat mengurangi kualitas air, termasuk di perairan pesisir dan laut. Pencemaran ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air, keracunan ikan, dan penurunan daya dukung stok ikan di lingkungan. Yang keenam ada kurangnya teknologi dan infrastruktur. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang memadai dapat menghambat pengembangan budidaya ikan. Hal ini termasuk infrastruktur pemrosesan, transportasi, dan penyimpanan yang tidak memadai dan kurangnya teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketujuh ada kurangnya dana. Jadi nelayan dan pelaku industri perikanan itu seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan mendiversifikasi bisnis mereka. Yang kedelapan ada kualitas dan keamanan produk rendah. Kurangnya pemahaman tentang praktik penanganan pasca panen yang baik dan kurangnya infrastruktur pengelolaan yang tepat dapat menyebabkan rendahnya kualitas dan keamanan produk perikanan. Dampaknya antara lain melemahnya daya saing produk di pasar nasional dan internasional. Yang ke-9 ada konflik antara penggunaan dan sumber daya. Persaingan antara perikanan, pariwisata, dan industri untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya ikan dapat menimbulkan konflik. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya ikan serta merusak ekosistem perairan. Yang terakhir ada kurangnya kemampuan administrasi. Kurangnya kapasitas pengelolaan perikanan termasuk kurangnya tenaga terlatih dan kurangnya kesadaran akan praktik pengelolaan berkelanjutan dapat menghemat upaya pengelolaan yang efektif. Dampaknya adalah penurunan stok ikan, penurunan pendapatan nelayan, dan kerugian finansial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.